Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di sini. Hai Teams, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Paskibraka. Pas abis 17-an, pas banget kan ya ngebahas Paskibraka. Siapa tahu tahun ini adalah tahun terakhir upacara 17-an di Jakarta. Siapa tahu tahun depan upacaranya udah pindah ke IKN. Jadi nggak usah pakai lama-lama ya kan. Langsung aja masuk. Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka. Tapi sekarang udah yang duplikat ya. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka merupakan siswa-siswi terbaik bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki kemampuan prima nih dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Paskibraka berada di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Anggota Paskibraka Nasional mendapatkan gaji sekitar antara 3-10 juta dan juga mendapatkan sertifikat. Mereka juga berpeluang untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Tentu ini akan menambah value diri kita. Lalu sejak kapan ada Paskibraka? Nah ini disimak. Aku juga akan menyelipkan sedikit cerita tentang kepindahan sementara ibu kota ke Yogyakarta. Karena ceritanya nanti akan beririsan nih dengan sejarah Paskibraka tentunya. Seperti yang kita tahu, setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua dan kemudian Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada Jumat 17 Agustus 1945 tepat pukul 10 pagi. Setelah proklamasi untuk kali pertama secara resmi diperdengarkan, bendera kebangsaan merah putih pun dikibarkan oleh dua orang muda-mudi yang dipimpin oleh Latif Hendraningrat. Ternyata perjuangan masih belum usai nih Teams. Tak berapa lama setelah menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 29 September 1945, tentara sekutu dengan memboncengi tentara Belanda alias Nica memasuki wilayah Jakarta. Mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Di sisi lain masih ada nih sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik. Di tengah situasi yang genting dan penuh teror, Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah petinggi pemerintahan RI lainnya mencoba bertahan sebisa mungkin di ibu kota atau di Jakarta. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1946 di kediamannya Bung Karno yang di Jalan Pegangsaan itu, Soekarno menggelar rapat terbatas. Lalu pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat itu menyarankan agar ibu kota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Dan hal tersebut ternyata disetujui oleh Presiden Soekarno. Dengan cepat, persiapan kepindahan ibu kota pun langsung dilakukan. Kita akan memindahkan ibu kota besok malam. Tidak ada seorang pun dari saudara boleh membawa harta benda, begitupun juga aku. Itu kata Bung Karno Teams. Tapi ada satu hal yang nggak boleh ditinggalkan, yaitu apa? Bendera pusaka yang turut dibawa dan secara khusus dimasukkan ke dalam koper pribadi milik Presiden Soekarno. Nah, pada malam hari tanggal 3 Januari 1946, di jalur kereta api yang terletak di belakang kediamannya Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur Menteng itu, tibalah sebuah gerbong yang ditarik lokomotifnya secara perlahan. Lampu kereta pun dimatikan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan diam-diam dan tanpa bernapas sedikit pun, Bung Karno dan yang lain menyusup ke dalam gerbong. Tentara-tentara Belanda menyangka gerbong itu kosong kan. Dan dimulailah perjalanan menegangkan itu. Kemudian pada 4 Januari 1946 dini hari, rombongan rahasia itu tiba di Yogyakarta dengan selamat. Untuk sementara, kendali keamanan di Jakarta diserahkan kepada Letnan Kolonel Daan Yahya yang juga Gubernur Militer Kota Jakarta. Di Stasiun Tugu menjelang subuh sudah menunggu Sultan Hamengkubuwono ke-9, Paku Alam 8, dan Jenderal Sudirman
untuk menyambut kedatangan Soekarno dan kawan-kawan. Dan sejak saat itu, ibu kota RI untuk sementara berada di Yogyakarta. Seluruh biaya operasional pemerintah dan para pejabat RI selama berada di Yogyakarta ditanggung oleh Keraton Yogyakarta yang juga dibantu oleh Kadipaten Pakualam. Jadi, untuk memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama pada tanggal 17 Agustus 1946, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Lalu pada saat itu kepikiran nih Mayor Husein Mutahar bahwa untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa, pengibaran bendera pusaka harusnya dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia. Karena masih dalam keadaan darurat, maka Husein Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda-pemudi, yang mana 5 orang ini adalah simbolis dari Pancasila, yang mana terdiri dari 3 orang putri dan 2 orang putra sebagai perwakilan daerah yang berada di Yogyakarta untuk mengibarkan sang saka merah putih. Jadi secara resmi gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946. Kemudian kita langsung flash forward ke tahun 1949. Melalui konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda, akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Dengan begitu, ibu kota dikembalikan lagi ke Jakarta pada tahun 1950. Pada saat itu, Mutahar tidak lagi menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh bagian rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Kemudian pada tahun 1967, Husein Mutahar yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk menangani kembali masalah pengibaran bendera pusaka. Berbekal ide pelaksanaan pengibaran pada tahun 1946 di Yogyakarta, sejak saat itu pasukan pengibaran terdiri dari 3 kelompok yakni kelompok 17 sebagai pengiring depan, kelompok 8 sebagai pembawa bendera atau inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. 3 kelompok tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi Indonesia. Nah, istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai 1972 masih merupakan pasukan pengerek bendera pusaka. Nama pasukan pengibar bendera pusaka baru muncul pada tahun 1973. Idik Sulaimanlah sebagai pembina pasukan pengibar bendera mengusulkan nama pasukan pengibaran bendera pusaka atau Paskibraka. Nah, sebagai informasi tambahan juga, kalau kalian ingat dengan simbol dari atribut OSIS, itu juga idenya dari Idik Sulaiman. Nah, kenapa pasukan pengibar bendera pusakanya harus siswa-siswi SMA? Ya jelas alasannya, karena siswa-siswi SMA merupakan generasi penerus bangsa yang ditempa untuk disiplin, memiliki manajemen waktu yang baik, kerjasama dalam tim, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada mereka. Terakhir, Dirgahayu untuk Indonesiaku yang ke-78, semoga jadi momentum kebangkitan kita semua. Terus melaju untuk Indonesia maju. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.